Dengan didampingi kuasa hukumnya, Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya Kamis siang sekitar pukul 10:30. Selain Roy, tersangka lainnya, yakni Rismon Sianipar juga tiba dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Sementara Dr. Tifa sudah lebih dulu hadir. Ketiganya diperiksa dengan status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, polisi juga telah menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper, terserah, yang pasti. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Meidasari langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat siang Ismalia, bagaimana situasi di sana dan apakah pemeriksaan sudah dimulai? Terima kasih, Pak Kapolda. Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Untuk situasi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sampai saat ini masih terdapat simpatisan dari Roy Suryo sendiri. Dan kalau bisa kami laporkan juga untuk di depan Gedung Polda Metro Jaya ini juga terdengar suara-suara, dan kami mendapatkan informasi bahwa di situ ada yang menyuarakan mengenai Jokowi. Dan juga untuk pemeriksaan ini sudah dilangsungkan karena memang tadi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa ini sudah datang ke Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya sekitar pukul 10.30. Dan tadi dalam wawancaranya pada awak media ini mengatakan bahwa merasa dizolimi oleh penyidik dari Polda Metro Jaya karena memang ada beberapa hal yang tidak masuk akal seperti itu, Deta, dan juga berharap bahwa kliennya atau Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ini tidak ditahan karena memang ada beberapa kasus yang sudah
masuk dalam pidana. Ini juga ada beberapa tersangka yang tidak ditahan, contohnya seperti Sylvester Matutina tadi disampaikan. Dan juga ada juga kejanggalan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, yakni ada satu nama tersangka bernama Egy Sujana yang dia berstatus terlapor dan belum diperiksa, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini menjadi faktor mengapa dari pihak Roy Suryo ini merasa dizolimi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dapat kami laporkan juga tadi disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga lainnya, ini disampaikan bahwa membawa barang bukti tambahan yang nantinya akan diserahkan kepada penyidik jika itu relevan pada pemeriksaan kali ini. Dan kami memang masih belum mendapatkan informasi apa saja hari ini yang akan ditanyakan oleh penyidik, namun hari ini bisa kami sampaikan bahwa hari ini merupakan pertama kalinya Roy Suryo datang ke Polda Metro Jaya dengan dimintai keterangan dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Dan dapat kami informasikan juga data dan juga pemirsa, ada 2 klaster dari 8 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 310, 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Sampai saat ini kami masih terus menunggu berapa lama akan dilakukan pemeriksaan. Nanti akan kami kabarkan kembali kepada Deta dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Ismailia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka ijazah Jokowi. Namun Roy Suryo menilai penetapan tersangka ini janggal. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Dalam kesempatan ini, Ade berkomentar terkait penetapan tersangka Roy Suryo CS. Menurut Ade, para tersangka tersebut layak ditahan. Ya, kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan sangat layak itu ditahan. Orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya. Ya kan, kalau kayak pencuri lah. Ini hari nggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun menurut Roy, penetapan tersangka tersebut terburu-buru dan dianggap janggal karena Roy Suryo dituding mengedit ijazah Jokowi. Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi ini kan nggak masuk akal banget. Total ada 8 tersangka dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan menuju stasiun Depok. Puluhan petugas gabungan Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI menertibkan bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalan dan saluran air menuju stasiun Depok Lama, Kota Depok, Jawa Barat. Deretan kios serta lapak semi permanen yang sudah bertahun-tahun berdiri dirobohkan petugas. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah dan memindahkan barang dagangan mereka. Pedagang mengaku sudah mendapati surat peringatan sebanyak 3 kali. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Depok menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Yang pertama, bangunan yang liar melanggar sepadan saluran ya, jalan, terus PKL yang membuat di sini terjadi traffic jam atau kemacetan, sehingga kita sesuai dengan standar operasional. Alhamdulillah bapak-bapak teman-teman bisa suasana yang bisa kondusif, berjalan dengan lancar. Total ada 110 pedagang yang ditertibkan karena tidak mengindahkan 3 kali surat peringatan yang dilayangkan sebelumnya. Pemerintah Kota Depok berencana membangun trotoar dan ruang terbuka yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum di sekitar stasiun Depok Lama.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.